Tanggal 22 Juni saya dibaptis selam di Gereja ICI. Saya merasa lebih semangat lagi untuk terus melayani Tuhan dan terus aktif. Baptis air ini adalah rinduan aku udah lama banget. Intinya adalah baptis itu harus apa? Di dalam air, saya katakan di dalam air, keluar dari air. Saya ingin baptis bukan karena usia, bukan karena ini, tapi saya rasa ini suatu panggilan. Dan saya dulu mempunyai dosa yang sangat banyak sekali kalau ditimbang. Jadi mungkin dengan saya baptis ini, dosa-dosa saya, puji Tuhan, saya percaya hilang dan saya hidup baru. Saya merasa terberkati walaupun saya dulu sudah pernah dibaptis percik, tapi saya sekarang dibaptis selam. Itu tandanya Tuhan Yesus memberkati kita melalui baptis selam, maka kita bisa lahir baru. Kau menggendongku. Ayo teman-teman yang belum dibaptis, mari kita baptis dan juga masuk komsel karena kita bisa bertumbuh dan berbuah di ICI. Kita bertumbuh bersama semua biar kasih karunia Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Jadi Pastor Jimmy bilang kalau ini adalah awal dari perkenanan Tuhan, mulanya kita untuk berkenan ke Tuhan. Yuk bagi semua teman-teman yang belum baptisan air, mari yuk kita sama-sama kita bertumbuh, berbuah dan bisa berdampak bagi orang lain. Tetap doakan dan Tuhan jawab segala pergumulan. Thank you. Ayo ikut gabung baptis selam. Saya yakin layatan Tuhan akan selalu hadir di dalam hidupmu. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Gereja Impact Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impact Kids dan ibadah remaja. Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impact Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60-minute worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Ibadah online Impact Community Indonesia setiap minggunya di channel YouTube Henny Kristianus dan Impact Community Indonesia yang disiarkan secara langsung dari ibadah onsite ICI di Mall of Indonesia lantai P3. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impact Community Indonesia, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Hadiri Healing Worship Night pukul 19 waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia dan juga akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code
atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia. Mari bergabung dalam Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, Yordania, dan Petra, tanggal 1 September 2024, bersama Pastor Yohanes Kristianus, dan ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Troy, tanggal 15 hingga 25 September 2024, bersama Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. Perjalanan ke Holy Land ini sangat spesial, karena kita akan menginap di tepi Sungai Nil, Yerusalem, dan Laut Mati di wilayah Yordania. Dalam perjalanan ke Turki, kita akan menginap di Hotel Bintang 5 selama perjalanan kita. Ayo, langsung daftarkan diri Anda sekarang juga, karena tempat sangat terbatas. Anda dapat menghubungi nomor yang tertera di bawah ini atau mengunjungi booth Kanatur di depan Gereja Impact Community Indonesia. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Telah rilis single terbaru dari Ichi Worship featuring Dave Gerard Kue dengan judul Dalam Nama Yesus. Sudah tersedia di seluruh music digital platform kesayangan Anda. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Halo sahabat baik Tangan Pengharapan. Yuk, cek setiap koleksi dari official merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan. Ada berbagai desain menarik dengan kata-kata positif yang memberkati. Untuk informasi lebih lanjut dan update diskon-diskon spesial lainnya, kamu bisa hubungi call center merchandise Tangan Pengharapan. Mari membantu adik-adik kita yang ada di pedalaman. You buy means you donate. Life Changing to Holy Land. Mari bergabung bersama Pastor Yohanes Kristianus dan Pastor Henny Kristianus dalam perjalanan ke Turki 7 Gereja Wahyu, Kapadokia, dan Troy pada tanggal 15 hingga 25 September 2024. Dapatkan bonus naik cable car di Pergamon Akropolis dan menginap di Hotel Bintang 5 selama perjalanan. Segera daftarkan diri Anda. Pendaftaran dibuka hingga 16 Agustus 2024. Tempat sangat terbatas. Hubungi nomor yang tertera di bawah ini atau dapat mengunjungi booth Kanatur di lobi Gereja Impact Community Indonesia. Featuring Dave Gerard Kue dengan judul Dalam Nama Yesus. Sudah tersedia di seluruh music digital platform kesayangan Anda.
Selamat bergabung dalam ibadah Saturday Service. Bagi yang sudah join dalam ibadah online, bisa menginformasikan di kolom chat dari mana Anda berasal. Selamat bergabung dalam ibadah online Impact Community Indonesia Saturday Service. Jangan lupa untuk share link ibadah hari ini supaya lebih banyak yang diberkati. Dan setiap ibadah ICI tersedia subtitle bahasa Indonesia dan Inggris. Sebentar lagi kita akan menyaksikan video menabur cinta untuk Indonesia. Setelah itu, kita akan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Sepertiga dari total penduduk Indonesia adalah anak-anak. Namun masih banyak anak-anak yang mengalami kekerasan, pelecehan, putus sekolah, hingga kelaparan. Melalui sekolah berasrama, kami berusaha untuk menolong setiap anak-anak dari kemiskinan dan kekerasan, memberikan mereka kesempatan untuk bisa meraih impian. Saya hobinya bermain gitar dan bermain bola voli. Hobi saya menggambar dan bermain musik. Hobi saya bermain bola voli, bermain musik, dan dance. Hobi saya suka membaca buku. Saya memiliki hobi yaitu membaca buku cerita dan bermain musik. 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan ini dimaknai sebagai salah satu upaya kepedulian kita terhadap tumbuh kembang anak. Sebagai bentuk kepedulian kami terhadap anak, kami berusaha mewujudkan mimpi setiap anak-anak melalui program sekolah berasrama. Saya cita-citanya ingin menjadi seorang dokter. Saya ingin menjadi seorang tentara. Saya ingin menjadi seorang arsitek. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pramugari. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pengusaha. Lihat mereka yang terbuang hina namun ada di hati Tuhan. Jadilah tangan pengharapan bagi mereka, beri mereka cinta kasih. Bukankah kita ingin melihat Tuhan? Kini kau temukan Tuhan dalam rupa seperti mereka, Apa yang kan kau buat? 5 tahun lagi saya berusia 19 tahun. Dan 5 tahun lagi saya berusia 22 tahun. 5 tahun lagi saya berusia 19 tahun. 5 tahun lagi saya berusia 20 tahun. 5 tahun lagi saya berumur 19 tahun. Bukan hanya sebatas kata dan ucapan semata. Mari kita wujudkan kepedulian dengan sikap nyata. Memberikan mereka hak dan kesempatan untuk terus berkembang dan bertumbuh, mewujudkan Indonesia maju. Helping people live a better life. Benar Tuhan, oh tidak ada bandingannya. Oh kekuatan, pengharapan, dan kami bersyukur.
selamatkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku dipulihkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, ku disembuhkan.
berdoa agar Roh Kudus boleh mengajar kami kebenaran firman-Mu yang membuka, mencelikan mata hati kami, membuat kami memahami firman-Mu dan memberi anugerah kepada kami untuk menghidupinya. Tolong hamba-Mu karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya. Berkatilah umat-Mu, pulihkanlah umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amen. Silakan duduk kembali. Apa kabar? Luar biasa. Pagi hari ini saya akan khotbah fokus yang salah bagian yang pertama. Tahukah Anda bahwa dalam hidup ini kita punya fokus? Kalau fokus kita salah, maka apapun yang kita bangun di atasnya jadi salah. Kita pakai waktu kita untuk hal-hal yang salah. Kita akan habiskan energi kita, uang kita untuk hal-hal yang salah. Kita akan buang waktu kita dan bahkan fokus yang salah bisa membuat hubungan kita dengan pasangan dan orang jadi tidak sehat. Mari kita belajar. Fokus yang salah yang pertama adalah ketika fokus kita itu selalu kepada hal-hal yang tidak esensi. Apa sih artinya tidak esensi? Hal-hal yang tidak esensi itu hal-hal yang tidak penting, tidak layak. Kata Alkitab bodoh, hal-hal yang dicari-cari. Ada kan orang-orang yang sukanya ngeributin hal-hal sepele, bisa paham? Mari kita lihat firman Tuhan, 2 Timotius 2 ayat yang ke-23. Baca sama-sama saya, 3, 2, 1. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jangan suka ributin hal-hal yang gak penting. Jangan suka bertengkar dalam hal-hal yang sebenarnya tuh gak layak dipertengkarkan gitu. Hal-hal sepele, hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa dibicarakan dan diselesaikan baik-baik. Jangan buang tenagamu untuk hal-hal yang gak penting ini. Masalah kecil jangan suka dibesar-besarkan. Ayo katakan ke kanan kirinya, masalah kecil itu jangan dibesar-besarin. Dan satu lagi, katakan ke kanan kirimu, jangan suka cari masalah. Siapa di sini yang suka cari masalah? Bertobatlah. Dulu ada anak asrama dari Sumba. Kami bantu asuh dia karena dia anak pendeta di pedalaman gitu. Anaknya kecil, tapi jagoan. Satu kali saya dilaporin sama guru sekolahnya. Anak ini suka berantem di sekolah. Zaman itu asrama Jakarta belum ada, saya nolongin 2 anak pendeta dari Sumba. Dua-duanya bandel, 1 perempuan 1 laki-laki, minta ampun. Dia bilang gini, udah lama nih gak berantem, gatel nih tangan gitu. Wah astaga, ada loh yang suka berantem, jangan salah. Kayak kalau gini loh, kalau gak ribut tuh kayak gak afdol gitu loh. My God. Firman Tuhan berkata gini, jangan suka bertengkar. Tahu gak siapa yang suka bertengkar? Orang yang lekas gusar. Orang yang lekas gusar suka bertengkar. Firman Tuhan berkata, Amsal 29 ayat 22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran. Orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Jangan suka bertengkar sama orang. Jangan suka cari gara-gara. Jangan suka emosi lah. Salah satu buah roh itu penguasaan diri. Katakan sama diri sendiri sekarang. Kuasai emosi. Hati-hati. Jangan suka gampang emosi. 1 kali Anda selamat, 2 kali Anda selamat, 3 kali belum tentu. Anda cari gara-gara sama orang yang salah, selesai. Ingat, kuasai diri. Jangan suka bertengkar sama orang. Hati-hati dengan lidah. Karena seringkali perkataan kita bikin masalah. Katakan sama diri sendiri, hati-hati dengan lidah. Perkataanku bisa bikin masalah. Ibrani 12 ayat 15, kita baca firman Tuhan. 3, 2, 1, jagalah
supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Tuhan itu apa dalam hidup kita? Katakan, saya diampuni. Ampunilah orang lain. Jangan suka pahit sama orang. Perkataan mulut meluap dari mana? Yesus berkata perkataan mulut meluap dari hati. Kenapa orang mulutnya suka nyakitin orang? Kenapa perkataan itu suka pahit? Karena hatinya pahit. Kata firman Tuhan, hati yang pahit akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kok bisa? Hati yang pahit itu bikin rusuh, bikin masalah. Kenapa? Biasanya orang tuh kalau terluka, dia sakit hati sama seseorang, dia akan berusaha menggiring opini yang jahat terhadap orang itu ke teman-temannya. Supaya semua backup dia, semua setuju dengan dia. Tanpa kita sadar. Coba istri sakit hati sama suami. Udah mulai cerita ke anak-anak, bener gak? Supaya apa? Anak-anak bela mama. Anak saya tuh bijak banget. Dia gak bela mama, gak bela papa. Dua-dua salah. Tapi banyak orang yang gak bijak. Begitu dengar temannya cerita, lu tahu gak tuh si Henny tuh, nyebelin banget orangnya, tahu gak? Udah, masa sih? Kenapa dia? Galak. Kok baru tahu? Emang khotbahnya galak. Kalau ngomong bacotnya gede, kok baru tahu? Kan mantan penyanyi. Sedap katanya. Tapi orang yang dibisikin jadi ikut benci. Padahal punya masalah enggak? Gak punya masalah. Betapa jahatnya omongan lidah. Makanya firman Tuhan berkata, supaya jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan. Di Jakarta, berapa kali ada keonaran, ada kerusuhan. Gara-gara apa Bapak Ibu? Hoax. Berita-berita yang membuat rusuh. Omongan pada mungkin beberapa orang saja bisa merusuhkan satu kota. Omongan itu kata firman Tuhan mencemarkan banyak orang. Tahu nggak kenapa? Karena ketika kita menumpahkan sakit hati kita sama seseorang kepada orang banyak, kita lagi ngotorin hati nurani banyak orang. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Kita harus jaga hati. Hati kita harus murni. Firman Tuhan berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya Tuhan? Mereka yang bersih tangannya dan suci hatinya. Hati kita tuh berharga bagi Tuhan. Karena waktu kita tidur malam, Tuhan menyelidiki hati kita, kata Raja Daud. Hati kita harus murni. Gak boleh marah sama orang, gak boleh benci. Gak boleh pahit. Gak boleh simpan kebencian di hati kita. Orang gak punya masalah jadi benci sama orang itu gara-gara omongan kita. Bahaya gak? Hati-hati, menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ngotorin hati orang banyak. Matius 15 ayat 18, Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Jangan sampai mulutmu menajiskan kamu. Amen. Saya mau pesan kepada pelayan-pelayan Tuhan. Jangan suka bertengkar. Makanya kalau lagi dengerin saya khotbah jangan main HP. Dengar firman Tuhan. Jangan suka bertengkar. Anak Tuhan tidak boleh bertengkar. Pelayan Tuhan gak boleh bertengkar. Malu-maluin Tuhan. Di gereja kok ribut-ribut. Urusan parkir aja bisa ribut. Ngisin-ngisini wong. Orang Surabaya bilang. 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26 kita baca yuk. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat.
dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka kepada kehendaknya. Saya tuh bergumul dalam hidup saya menghadapi banyak orang-orang yang sulit, ya dalam tanda kutip. Sulit. Diampuni, bikin salah lagi. Diampuni, tidak mau bertobat. Diampuni, ulangi terus. Ada orang-orang yang mulutnya tuh nggak bisa tobat memang. Dikasih kesempatan, bikin lagi. Saya kasih tahu ya, lidah itu tidak bertulang tapi bisa mematahkan hati orang. Hati-hati loh. Kita jangan suka ngomongin orang. Anda bisik-bisik di sudut ruangan, pintu pun bisa bicara. Dinding pun bisa mendengar. Bahasanya gitu kan. Apapun yang Anda ngomong tentang orang di kejauhan akan terdengar suatu hari nanti. Dan Anda akan malu sendiri kalau ketahuan Anda ngomongin orang yang sudah menolong Anda. Saya mau kasih tahu, jangan cari masalah, jagalah lidah, jangan ngomongin orang. Urus dirimu sendiri. Betul gak? Ayo, fokuslah yang benar. Fokus kepada hal-hal yang esensi. Roma 14 ayat 19 berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Apa yang jadi fokus kita harusnya? Yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna. Katakan berguna. Untuk saling membangun. Jangan bikin rusuh. Yuk, fokus sama hal-hal yang esensi, yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jangan ngurusin yang gak penting-penting, yang mau katakan amin. Fokus yang salah yang kedua. Fokus kepada kelemahan bukan kelebihan orang. Saya menjumpai banyak orang-orang yang fokusnya selalu negatif. Selalu menilai kekurangan orang. Ada mertua-mertua yang sebaik apapun menantunya selalu diomongin yang jelek. Ada juga menantu-menantu yang sebaik apapun mertuanya masih diomongin yang jelek. Ada istri-istri yang sebaik apapun suaminya masih ngomongin yang jelek. Ada juga suami-suami yang istrinya udah baik tapi ngomongin yang jelek. Kalau saya sama Jojo di mimbar suka ledek-ledekan, Anda tahu kami bercanda karena kami tahu Anda suka kami begitu. Karena kalau nggak digituin tuh pada ngantuk-ngantuk gitu kan. Jadi kalau kita udah ledek-ledekan di mimbar baru jemaat semangat ketawa-ketawa. Bahkan ada yang ngambil hati lagi bilang gini, kok Bu Heni jelek-jelekin Pak Jojo sih di mimbar? Dia nggak tahu kita lagi bercanda. Jangan fokus sama kekurangan orang. Siapapun di dunia ini pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Pernah dengar istilah nila setitik merusak susu sebelanga? Sifat manusia selalu melupakan kebaikan yang banyak dan mengingat kesalahan yang sedikit. Orang salah sedikit langsung lupa kebaikan orang itu yang banyak. Benar gak? Kita udah baik sama dia. Begitu kita salah satu kali aja udah dia jelek-jelekin kita. Dia hancurin nama baik kita. Cuma gara-gara kesalahan yang sedikit. Bahkan mungkin kadang-kadang kita bingung kita salah apa. Sifat manusia, ungrateful. Makanya gak heran Tuhan marah sama bangsa Israel. Kenapa? Gak tahu berterima kasih. Yuk katakan sama dirimu sendiri, aku harus tahu berterima kasih. Tuhan selalu memberkati kita, menjawab doa kita, menyertai kita, melindungi kita. Hanya karena satu kali keinginan kita tidak dijawab Tuhan, kita marah sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Manusia tidak bersyukur. Sama dengan sesama juga kita seringkali tidak bersyukur. Orang udah baik sama kita, kita selalu ingat jeleknya aja. Kebaikannya tidak diceritakan, kejelekannya diceritakan kemana-mana. Amsal 17 ayat 19 berkata, siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Lihatin. Anda ngejar kasih atau kejar musuh? Kalau Anda mengejar kasih,
Orang tuh salah, udahlah, merem dikit. Siapa yang gak pernah salah, bener gak? Tutup sebelah mata bahasanya gitu. Karena kita tahu gak ada yang sempurna. Contoh nih, kita punya, maaf, pembantu di rumah tangga. Dia baik, dia jujur, cuma satu masalahnya, kalau nyapu gak bersih. Saya mau kasih tahu, udah merem aja lah. Cari pembantu yang jujur dan baik tuh susah. Kalau cuma urusan nyapu gak bersih, suruh nyapu lagi. Betul gak? Atau kalau Anda mau lebih bersih, beliin alat pembersih yang pakai sedot. Buang listrik Bu Heni, ya katanya mau bersih. OCD. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Karena gak mungkin gak ada orang yang salah. Salah-salah dikit jangan tersinggungan lah. Cincailah. Siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Bahasa sahabat yang karib tuh artinya udah tahu jelek baiknya, betul gak? Sahabat karib tuh berarti udah berjuang sama-sama dari susah sampai seneng. Cuma gara-gara kita itu gak bisa menutupi pelanggaran dia, kita bisa kehilangan dia. Yuk, jangan cuma fokus sama kesalahan dan kelemahan orang. Kenapa jadi orang selalu negatif? Selalu fokus sama kesalahan orang. Kenapa bisa gitu? Karena orang merasa benar. Kalau orang gak merasa diri lebih benar dari orang lain, kita takut menghakimi orang, benar gak? Contoh, saya dihakimi. Katanya gini, Bu Heni itu gak menghidupi yang dia khotbahkan. Dia tuh, kamu nonton dia di YouTube, aslinya gak kayak gitu. Saya bingung, emang aslinya kayak apa? Lu bilang gue galak, gue khotbah juga galak. Jeleknya gue aja gue ceritain di khotbah. Udah sering denger kan? Apalagi yang saya tutupin gitu, saya bingung. Tapi it's okay. Orang kalau udah negatif tuh, lu mau baik juga dia negatif aja sama lu. Bener gak? Sama orang tuh jangan negatif, jangan fokus sama kesalahan orang, jangan merasa lebih benar. Roma 3 berkata gini, semua manusia adalah orang berdosa. Wow. Ayat 9 berkata gini, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Emang kita lebih baik dari orang lain, kata Paulus. Rasul Paulus berkata, apakah kita punya kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, dia bilang gitu. Ayat 10 dia tulis gini, seperti ada tertulis tidak ada yang benar seorang pun tidak. Bahkan Yesus sendiri berkata dalam Markus 10 ayat 18, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jangan merasa lebih benar. Kalau Anda merasa diri lebih benar, Anda pasti suka menghakimi orang lain. Fokus kita akan jadi salah ketika kita selalu fokusnya sama kelemahan pasangan kita. Ciri-ciri orang yang selalu fokus sama kelemahan pasangan itu apa? Tidak bersyukur dan selalu mengeluh. Suami saya begini, suami saya begitu. Istri saya begini, istri saya begitu. Selalu bersikap dan komentar yang jelek sama suaminya atau istrinya. Satu hari ada seorang ibu komentar di IG saya yang ngomong gini. Iya Bu, capek. Kayaknya saya manusia paling jahat di mata suami saya gitu. Kayaknya saya selalu salah di mata suami saya. Berarti apa? Suaminya suka nyalah-nyalahin dia, marah-marahin dia. Capek gak sih nikah sama orang yang negatif? Katakan cuape deh. Bilang capeknya tuh pakai logat. Cuape deh. Saya paling suka orang Surabaya kalau ngomong. Pasti kalau orang tuh fokusnya sama kelemahan pasangan, selalu merendahkan dan melemahkan omongannya. Selalu menyalahkan dan menghakimi pasangan. Ujung-ujungnya pasti bertengkar. Satu kali ada seorang istri yang cerita ke saya bahwa suaminya tuh gak perhatian. Suaminya gak romantis. Suaminya sibuk kerja. Suaminya gak kasih dia waktu. Dan bla bla bla. Jujur ya, saya paling gak cocok jadi konselor. Kenapa? Saya kan gak tahan kalau dengerin orang ceritanya lama. Dulu waktu saya masih kecil Ibu Heni dari bayi. Terus dia lanjut sampai dia nikah, saya langsung cut. Saya langsung tahu jawabannya. Saya tahu solusi dalam hidupmu. Wah gitu. Jadi kalau orang sudah mulai cerita tentang suaminya jelek, suaminya gini, suaminya gitu. Sebaliknya, kalau ada suami-suami yang cerita istri saya gini, istri saya begitu. Saya tuh langsung cut. Saya ngomong sama perempuan ini. Saya mau tanya, maaf ya, suami kamu selingkuh enggak? Enggak. Doyan perempuan? Enggak. Kasih kamu uang? Kasih.
Jadi kesalahannya cuma dia doyan kerja, workaholic. Dia bilang iya. Ya mendingan workaholic daripada womanholic. Laki-laki yang baik itu pasti sibuk, gak nganggur. Amin. Bapak-bapak kok gak semangat pagi ini? Saya belain kamu kok kamu gak ngerti? Laki-laki yang baik pasti sibuk, katakan. Kalau nganggur berarti bocuan. Kalau Anda sampai nganggur berarti usahamu sepi. Berarti Anda tidak punya pekerjaan. Kalau Anda sibuk berarti Anda berbuah dan produktif. Katakan amin. Saya bilang gak ada suami yang sempurna. Lu nikah sama dia itu udah sepaket. Dia doyan kerja, mendingan dia doyan kerja daripada doyan wanita. Udah biarin dia cari duit, dia nyekolahin anak-anak kamu. Dia beliin kamu rumah mewah, kasih kamu mobil. Saya tanya ada day off gak? Ada, hari apa? Hari Minggu. Puji Tuhan dong day off-nya Minggu, masih bisa ke gereja sama-sama. Iya sih, baru iya sih itu. Dari tadi ngeluh melulu. Saya mau tanya, emang suami kita gak ada bagus-bagusnya? Kenapa harus kita jelekin terus? Sama dengan suami-suami. Istrimu kurang terus. Lu selalu bandingin sama rumput tetangga lebih hijau. Ya lu keluar duit dong. Istri saya gemuk, istri saya gak ngelingsing, istri saya mukanya bopengan. Keluar duit, sini. Saya bantu istri Anda. Ada fulus pasti mulus. Jojo itu diberkati Tuhan suami saya. Kenapa? Gak usah keluar fulus istrinya mulus. Soalnya saya dipelihara Tuhan, amin. Waktu saya di endorse sama Dermaster, saya tuh nangis. Waktu saya di treatment, kan saya banyak tauco tuh. Udah 2 kali di treatment jadi lebih mulus ya ibu-ibu ya. Terus saya nangis waktu di treatment. Bukan karena sakit. Karena betapa Tuhan memelihara hidup saya. Saya menyerahkan masa muda saya sampai tua untuk melayani anak-anak pedalaman. Pergi ngelewatin lautan, ombak yang tinggi, gak mati syukur. Gak tenggelam bagus. Kena matahari panas sampai gosong gak karu-karuan. Tangan saya ini taucoan luar biasa kalau Anda bisa lihat di kamera. Penuaan dini kata dokter. Muka saya apalagi hancur. Tapi di masa tua saya Tuhan pelihara saya. Amen. Kemuliaan buat Tuhan kita. Suami saya ngirit cuy. Gak pakai fulus, istrinya mulus. Karena istrinya dipelihara Tuhan. Waktu saya naik berat badan 16 kilo. Saya tuh sedih lihat perut saya. Hamil gak hamil? Saya ngiri lihat teman-teman saya pada langsing. Anaknya 3 kayak saya tapi bodinya ngelingsing. Saya doa sama Tuhan. Tuhan saya pengen kurus tapi susah. Saya udah kurangin makan. Alasan-alasan ya. Tapi saya doa Tuhan tolong saya mau kurus. Tuhan jawab doa saya. Tiba-tiba di endorse. Sekali lagi karena Dermaster endorse saya harus sebut namanya. Dan saya dibantu untuk jadi kurus. Dibimbing, dimentor sama dokter. Dan dikasih bantuan obat tentunya, vitamin. Diajarin cara porsi makan yang sehat. Hari ini saya gak makan gorengan, gak makan minyak. Bakmi juga udah lama gak makan ya. Paling seporsi kecil hanya sekedar pengelipur lara. Kue pun cuma sepotong-sepotong kecil hanya just to satisfy my tongue. Kadang-kadang saya cuma gigit saya lepeh. Saya bersyukur atas kemurahan Tuhan. Saya udah turun 11,5 kilo hari ini. Haleluya. Kurusan kan bro? Puji Tuhan ya bro. Kita makan lagi ya. Haleluya. Saya kasih tahu. Jangan selalu ngeluh. Dalam hidup ini banyak kebaikan Tuhan. Dulu saya selalu ngeluh tentang suami saya. Dia gak perhatian sama saya, gak sayang sama saya. Saya merasa tidak dicintai. Dulu. Jadi bertengkar terus. Padahal kalau dipikir-pikir saya gak suka cowok romantis, geli saya. Benar, yang terlalu lebay-lebay gitu. Saya nehi muhabah, ora gelem aku. Saya pernah dideketin sama cowok yang romantis malah saya jadi aneh gitu loh. Saya memang sukanya tipe cowok cool. Dan Tuhan baik, saya nikah sama yang cool. Kulkas. Dingin beneran. Tapi karena saya berhenti mengeluh. Dan saya bersyukur punya suami yang baik. Gak kegenitan. Karena kalau suami
yang gak mulutnya manis, gak romantis, itu juga gak genit. Dia senyum sama semua wanita karena dia hamba Tuhan. Makanya jangan geeran perempuan-perempuan. Suami saya sejak kurus 16 kilo sekarang, dibilang lebih muda dan lebih ganteng. Awas lo naksir suamiku. Tapi saya dipulihkan dalam pernikahan karena saya berhenti mengeluh. Tuhan bikin saya tuh fokus sama kelebihan suami saya. Jadi khotbah ini real. Kalau kita fokusnya selalu sama kelemahan, gak akan pernah ngucap syukur. Yang ada kita bertengkar terus. Dan ajaibnya kemurahan Tuhan, nih kesaksian hidup nyata, senyata-nyatanya, belahlah dadaku, ketemu tahu kebenarannya. Bahasanya gitu. Jojo tuh dirubah Tuhan. Jadi sweet sama saya. Ampun. Benar. Jadi mesra. Sampai gua tuh sampai gini. Bisa sanaan gak sih? Give me space. Sampai kadang-kadang gitu. Jangan peluk-peluk melulu. Stop. Saking dia baik banget, tau gak? Jangan saya bilang, aduh kepala saya pusing. Langsung berdiri ambil minyak angin mau gosok-gosok. Aduh pinggang saya sakit kemarin Senin masuk angin. Dia mau gosokin saya. Saya bilang jangan gosok-gosok, aku tahu ujungnya. Tapi bersyukur kan dinafsuin suami sendiri. Saya bersyukur loh. Ketika saya berubah dan Tuhan menjawab doa. Kalau Anda mau doamu dijawab Tuhan. Disayang suamimu. Mulut berhenti mengeluh. Berhenti negatif. Berkati suamimu. Doakan suamimu. Sayangi suamimu. Amen. Sayangi istrimu. Puji istrimu. Biarpun masih ewet, bilang gini, kamu tuh wanita lemah lembut. Kamu tuh wanita yang murah hati. Kamu tuh manis sekali sayang. Coba disayang istrinya. Coba suami-suami sayang istri, ayo. Yang gak pernah cium, gak pernah peluk, sekarang cium. Peluk istrimu. Ya, yang belum nikah jangan. Ya, itu masih haram, oke? Sebenarnya dari kita pacaran, sesadar-sadarnya sifat jelek tuh udah ada, betul? Tapi kenapa dulu kita mau? Karena cinta, Bo. Kalau cinta tuh semua kesalahan tidak kelihatan, betul? Makanya orang bilang cinta itu buta, padahal cinta gak buta, yang buta kita. Dulu waktu kita mau nikah, kita tahu dia kaku, dia kasar, dia cerewet, dia gak pinter dandan, semuanya real. Tapi kita mau, kita nikah karena kita cinta. Tapi kenapa setelah nikah yang nampak semua kekurangannya? Aneh kan kita? Harusnya kita bilang, ternyata aku makin cinta. Cinta sama kamu. Amen. Yuk pandang pasanganmu dan bilang, I love you more today. Aku lebih cinta kamu hari ini. Bapak Ibu, saudari, tidak ada orang yang sempurna. Kita semua harus belajar untuk terus jadi pribadi yang lebih baik. Supaya bisa menyenangkan pasangan kita, amin. Jangan berlindung di bawah kelemahanmu. Tapi mau berubah karena kamu mau pasanganmu bahagia. Kamu mau berubah supaya hidupmu berguna. Anda harus mengerti bahwa menikah dengan siapapun, bekerja kepada siapapun, berteman dengan siapapun, Anda akan menemukan kekurangan dan kelebihan orang. Mari jangan hanya mau menerima kelebihan orang tapi tidak mau mengerti kelemahannya. Hargai, ampuni dan terimalah orang lain. Seperti Tuhan juga telah mengampuni kita dan menerima kita apa adanya. Amen. Berhenti menghakimi. Kolose 3 ayat 13 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Yang mau katakan amin. Ingat, jangan menghakimi kelemahan orang lain. Sabarlah dan ampunilah. Matius 7 ayat 2. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya mau tutup dengan kesaksian ini.
Saya dilukai banyak orang-orang yang saya tahu, saya sudah tolong hidup mereka, tapi mereka balas dengan kejahatan. Tapi saya sama suami selalu ngambil keputusan untuk mengampuni. Untuk terus mengampuni. Untuk terus mengampuni. Dan terus mengampuni. Karena saya tahu Tuhan sudah mengampuni saya. Saya katakan kepada orang ini, kami panggil dan kami tegur dan kami katakan gini. Ayo jaga lidah, berhenti memburuk-burukan pemimpinmu. Berubah yuk, kami kasih kamu kesempatan, berbuahlah. Sudah diingatkan? Masih lakukan. Kami panggil lagi, kami nasihati, kami ampuni, berubahlah, berbuahlah. Buat lagi. Sebagai pemimpin tuh lelah, ya, lelah sekali. Kita sudah berusaha berbuat baik sama orang kayak gak ada cukupnya gitu loh. Anak-anak saya sampai mendengar bagaimana orang ini memburukkan nama kami di luar gitu. Anak-anak kami bilang gini sama kami, Mama kenapa gak pecat aja sih orang-orang itu? Udah dibaikin gak tahu diri, udah pecat aja kata anak-anak saya. Anak-anak saya kan berpikir secara logika. Disitulah kesempatan saya menaburkan kebenaran buat mereka. Saya bilang, firman Tuhan berkata, ampunilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang menganiaya kamu. Berdoalah buat orang-orang yang mengutuk kamu. Kamu akan jadi anak-anak Allah. Karena dia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kepada orang-orang jahat. Zoe jawab gini, but I'm not Jesus. Chloe, saya ajarin dia ngerti. Dia bilang, dia kasih saya pelukan. Anak-anak saya tuh sweet banget. Bahkan Axel kalau kita lagi malam-malam ngobrol berlima. Jadi kami sebelum doa tuh suka cerita-cerita gitu. Mereka bertiga tuh selalu peluk saya untuk nguatin saya. Zoe peluk saya dari belakang, saya peluk Chloe di depan, Axel peluk kami bertiga. Untuk menguatkan saya ketika saya lemah gitu. Cuma kami selalu berdoa dan saya selalu bilang sama mereka, let's pray. Dan mereka lihat, mereka saksikan bagaimana kami tuh selama kami melayani, kami tidak pernah balas kejahatan orang dengan kejahatan. Dan saya lihat bagaimana anak-anak saya tumbuh jadi orang-orang yang sangat peduli orang lain. Sangat baik sama teman-temannya. Mereka peduli sama teman-temannya yang keluarganya susah. Diajak nginep ke rumah, kasih makan yang banyak. Karena dia tahu di rumah anak ini jarang makan enak. Dan ketika ada anak yang papa mamanya bertengkar terus dan menyaksikan mamanya dipukuli papahnya, mereka sedih. Mereka bilang sama saya, Mama bisa nggak anak itu dibawa ke rumah biar tinggal sama kita, kasihan dia. Kami tampung anak itu tinggal di rumah kami. Dan Axel merelakan ranjangnya yang harusnya kamar untuk dia sendiri, untuk anak itu tidur sama dia. Bayangkan, melihat anak-anak saya bertumbuh penuh kasih, memaafkan teman-teman yang salah. Aku heran sama Axel tuh gini, biar dia tahu temennya jahat sama dia gak pernah jahat sama orang gitu. Dan saya tahu bahwa benih-benih kebaikan dan kasih yang kita taburkan dalam hidup mereka, itu yang jadi kesaksian nyata buat mereka. Dan mereka jujur aja, agak kecewa sama orang Kristen, karena ngelihat bagaimana kami diperlakukan. Tapi kami tidak henti-henti mengajarkan kasih. Demikian juga di rumah tangga kita. Daripada kita ngeributin hal-hal yang gak penting-penting, bertengkar sama temen, cuma gara-gara urusan mulut nih perempuan, jaga mulut. Jangan gara-gara urusan mulut kita jadi ribut. Yuk, ipar sama ipar jangan bertengkar. Urusan sepele jangan dibesar-besarkan. Amen? Fokus sama hal-hal yang esensi. Dan ingat, jangan fokus sama kelemahan orang. Hargai juga kelebihannya dan terimalah kelemahannya. Yang mau katakan amin. Kita berdoa, Bapa di sorga, mampukan kami oleh kebenaran firman-Mu untuk jadi pribadi yang lebih baik. Jadi pribadi yang terus mengampuni kesalahan orang lain. Dan mau sabar sama orang lain. Tolong kami Tuhan supaya fokus kami ini fokus yang benar. Kepada hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Kepada hal-hal yang berguna. Supaya membangun satu sama lain. Supaya kami gak fokus sama perkara-perkara yang tidak esensi.
Supaya kami tidak fokus kepada kelemahan-kelemahan orang, kepada kelemahan pasangan. Tapi kami fokus kepada kelebihan mereka dan kami bersyukur buat mereka Tuhan. Terima kasih buat orang-orang yang Tuhan kirim dalam hidup kami untuk memproses kami jadi lebih baik. Kami hanya bisa bersyukur. Kami hamba-Mu percaya umat-Mu akan berkemenangan dan mereka sanggup melakukan firman. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amen. Keep winning. God bless you. Have a blessed Sunday. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Jangan lupa direnungkan dan dilakukan. Bagi Bapak Ibu yang diberkati oleh tayangan ini, Anda bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera atau bisa men-scan QR Code yang ada. Kiranya Tuhan memberkati setiap taburan yang Anda berikan. Mari bantu anak-anak di pedalaman untuk bisa mendapatkan pendidikan dan makanan bergizi dengan membeli merchandise positif bagi YTP dan batik tangan pengharapan. Anda bisa memesannya melalui e-commerce kami. Cek setiap promonya, jangan sampai kehabisan. You buy means you donate. Gereja ICI merupakan gereja sel di mana ibadah tidak hanya di hari Minggu saja, namun kita ada ibadah kelompok sel yang kita namakan Impact Family. Impact Family dibagi berdasarkan segmen usia, status single atau menikah, dan Anda bisa mengikuti baik melalui Zoom online maupun onsite. Bagi Anda yang belum terdaftar, Anda bisa mengunjungi booth Impact Family dan bergabung untuk bertumbuh bersama. Akan diadakan baptisan air di tanggal 27 Juli 2024. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca. Ikuti rangkaian 60 Minute Worship Roadshow pada tanggal 15 sampai 16 Agustus di Jayapura, Papua, disertai seminar Praise and Worship pada tanggal 31 Agustus di Jakarta Barat dan tanggal 27 September di Yogyakarta. Yang keduanya disertai Impact Family Catering. Dan juga pada tanggal 19 sampai pada 20 Oktober di Christchurch, New Zealand, serta 26 sampai 27 Oktober di Sydney, Australia. Mari ajak teman-teman dan kerabat Bapak Ibu sekalian bersama-sama kita akan menyembah Tuhan dalam 60 Minute Worship Roadshow ini. Untuk mengikuti Impact Community Gathering, segera daftarkan diri Anda karena kuota terbatas. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera. Untuk informasi lengkap kegiatan ibadah Impact Community Indonesia, Anda bisa mendapatkannya melalui aplikasi ICI Mobile. Dan Anda akan mendapatkan informasi terbaru dan intisari khotbah yang akan dikirimkan ke alamat email Anda. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di Instagram maupun YouTube impactcommunity.id. Saya percaya kita semua diberkati melalui ibadah hari ini. Sebelum kita menutupi ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan, belas kasihan Tuhan, dan terima kasih juga untuk penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk ibadah hari ini Tuhan, di mana kami boleh menerima berkat-Mu melalui firman Tuhan yang dibagikan. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menjadi panduan bagi kami, bahkan firman-Mu menjadi jawaban bagi mereka yang membutuhkan jawaban. Terima kasih Bapak. Bapak, hari ini juga kami berdoa untuk kedua pastor kami Tuhan, Pastor Jojo dan Pastor Henny. Tuhan sertai mereka, Tuhan pertajam visi mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Terus perkuat apa yang menjadi visi Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas. Berdoa juga untuk mereka yang saat ini Tuhan terlibat dengan hutang piutang. Bapa, Kau juga yang memberikan jalan keluar. Setiap usaha yang mereka lakukan lewat pekerjaan mereka Tuhan, atau apapun yang sedang mereka usahakan untuk mereka jual, seperti aset mereka, Tuhan yang mempertemukan mereka dengan pembeli yang penuh dengan hikmat, sehingga proses boleh berjalan dengan baik Tuhan, dan mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka. Berikan mereka juga hikmat Tuhan untuk mengelola finansial mereka, sehingga mereka bisa mencukupi kebutuhan mereka. Berdoa juga untuk mereka yang saat ini Tuhan sedang berbeban berat Tuhan, untuk melunasi apa yang menjadi tanggung jawab mereka karena hutang bisnis mereka. Kau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka. Saat ini mereka sudah berada di titik terlemah mereka Tuhan, tapi Tuhan Kau yang menguatkan mereka. Mereka juga yang terluka akhir-akhir ini Tuhan, Tuhan pulihkan hati mereka. Biarlah kiranya di hati mereka boleh ada kasih Tuhan, sehingga mereka boleh melepaskan maaf. Terima kasih Bapak. Bapak, hamba juga berdoa untuk Indonesia. Indonesia ada di hati Tuhan, Indonesia ada di perkenanan Tuhan. Kiranya Tuhan, Indonesia boleh penuh dengan damai sejahtera,
Berdoa juga untuk para pemimpin saat-saat ini Tuhan. Biarlah kiranya hikmat dari Tuhan yang terus menyertai pemimpin-pemimpin Indonesia. Sehingga boleh membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Bangsa yang penuh dengan kesejahteraan. Dan menjadi percontohan bagi bangsa-bangsa lain. Para pemimpin juga diberikan hikmat Tuhan. Sehingga setiap keputusan, setiap undang-undang yang mereka ciptakan bukan yang berpihak kepada penguasa tapi berpihak kepada masyarakat. Terima kasih Bapak, pada akhirnya kami mau akhiri hari ini Tuhan, karena kami tahu kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Mari kita kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, perkenanan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap langkahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Mengangkat kau naik dan tidak turun mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dan nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam ibadah hari ini. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Di buku Book of Miracles dikatakan, ketika Anda bahagia dengan hidup Anda apa adanya saat ini, seluruh dunia milik Anda. Selama 4 tahun tinggal di pedalaman Mentawai, saya selalu belajar hidup apa adanya. Hidup apa adanya adalah kata yang paling tepat untuk kehidupan di pedalaman Mentawai. Di sini masyarakat Mentawai hidup bergantung pada alam. Dari makanan dan obat-obatan masih mengandalkan apa yang ada di alam sekitar. Walaupun Mentawai itu terletak di Provinsi Sumatera Barat, yang ibu kotanya adalah Kota Padang, yang terkenal dengan rendang Padang dan termasuk kategori makanan paling enak sedunia, dan nasi Padang yang bergelimang bumbu dan rempah. Tetapi kami sangat jarang menemukan masakan seperti itu di Mentawai. Di sini kami hanya menemukan makanan yang direbus, misalnya pisang rebus, keladi rebus, hingga daging yang direbus tanpa bumbu apapun. Sangat sehat sekali bukan? Dan makanan yang dibakar juga ada sagu kapurut, sagu opuk. Kadang-kadang ada ikan dari sungai atau dari laut yang digoreng menggunakan minyak kelapa asli yang dibuat sendiri. Faktor ekonomi dan akses sulit adalah penyebabnya. Bagaimana tidak? Mau ke pasar saja harus menempuh perjalanan panjang. Ada yang harus melewati sungai, laut, dan ada juga yang harus berjalan kaki selama beberapa jam.
Halo Sobat Tangan Pengharapan, hari ini kami mau mengantar donasi tas dan baju untuk FLC Madobak Ugai Butui di Mentawai. Jadi beginilah keadaan kami di pedalaman kalau banjir deras dan banyak bambu-bambu yang tersangkut di sungai. Setelah setengah jam bapak-bapak yang terbaik ini berjuang, kami bisa lewat dari tumpukan bambu. Terima kasih Bapak. Semuanya badan basah semua. Karena di Siberut hanya ada satu pasar yang terletak di Muara Siberut. Pasar ini menjadi pusat perbelanjaan 3 kecamatan, dan Siberut Tengah, Siberut Selatan, dan Siberut Barat Daya. Itu pun stok barang terbatas karena kapal hanya datang sekali seminggu. Kami guru-guru yang ada di Mentawai selalu memilih waktu turun ke kecamatan harus di hari Sabtu supaya bisa membawa stok makanan selama sebulan di senter. Biasanya, di awal minggu kami masih memakan makanan dan sayuran yang orang Mentawai bilang adalah sayur sasareu, yaitu sayuran yang dibawa dari Padang yang tidak bisa tumbuh di Mentawai seperti wortel, sawi putih, kentang, dan bawang yang lainnya. Di akhir bulan biasanya kami memakan makanan yang ada di senter seperti jantung pisang, daun ubi, pakis, dan beberapa sayuran yang kami tanam sendiri. Meski demikian, segala keterbatasan yang ada, mereka sejatinya telah memiliki seluruh dunia sebab mereka terlihat bahagia meski dengan hal-hal yang sederhana. Apa yang kita lakukan? Menaikkan koma. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman yang ada di FLC Madobak, Mentawai, Sumatera Barat. Seperti hujan yang menyiram tanah kering, berbagi adalah cara kita memberikan kehangatan dan keceriaan kepada anak-anak di pedalaman Indonesia. Helping people live a better life.